Saya kasih amalan, amalannya kalau mau rezeki lebih deras lagi. Coba praktikkan amalan-amalan ini ya, kalau mau. Amalannya ini dahsyat untuk membuka jalur langit. Yang pertama nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Om Budi Channel, dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagia aja tanpa batas, dan jangan lupa bahagia, bahagia tanpa syarat. Yang nonton video saya itu orang-orang keren. Apapun kondisinya, mungkin kurang baik, persoalannya masih kurang enak misalnya ya, tapi nggak pernah ngeluh ya, nggak pernah ngeluh, keren-keren semua. Terus orang-orang yang sering nonton video saya pasti sering bersyukur ya, karena kita udah pernah tahu tuh, dengan kita bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya ya. Daripada ngeluh kan nggak dapat apa-apa, lebih baik syukuri apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, biar nanti Allah tambahin lagi nikmatnya ya. Setuju ya? Sepakat semua ya? Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Keren semua ya. Gitulah teman-teman semua, hari ini ngebahas sesuatu yang mungkin sangat penting kalau menurut saya. Sangat penting, sangat dalam, sesuatu yang sangat berharga deh kalau saya bilang. Rahasia jalur langit biar rezekinya melimpah ruah. Mau nggak? Ini bukan teori bisnis teman-teman, bukan juga tentang investasi, bukan, tapi tentang gimana menghubungkan diri kita langsung dengan kepada Sang Maha Pemberi Rezeki. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau mau yuk disimak sampai habis, jangan di skip, nanti ada beberapa cerita yang mungkin bisa dipraktekin lah ya. Teman-teman pernah nggak ngerasa udah kerja siang malam, sudah banting tulang, tapi uang kok tetap aja pas-pasan? Pernah nggak? Nah, sudah cari kerja, udah dagang, ikut pelatihan, tapi kok tetap belum bisa lunas hutang? Pernah nggak? Pernah ya? Kalau pernah, gini nih teman-teman, banyak sekali orang yang lupa. Rezeki itu bukan hanya soal usaha teman-teman. Rezeki itu bukan hanya soal usaha bumi. Ada juga jalur langit yang kadang-kadang kita abaikan. Kita dunianya konsisten, tapi kok langitnya nggak pernah konsisten ya. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan apa coba? Membukakan jalan keluar. Wah, jalan keluar baginya dibuka, solusi datang, jalan persoalannya dibukain, dan memberi rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Coba, udah dikasih jalan keluar, ditambahin rezeki kalau kita bertakwa kepada Allah. Nah, apa sih jalur langit ya? Nah, jalur langit itu, kita definisi jalur langit dulu deh. Jalur langit itu ikhtiar spiritual teman-teman, usaha yang menghubungkan hati kita langsung kepada Allah. Rezeki itu urusan Allah. Nah, kalau kita ingin rezeki dilancarkan sama Allah, mintanya langsung ke pemilik rezeki. Siapa? Allah, yang bisa buat siang jadi malam, yang bisa buat malam jadi siang. Gunung tinggi Allah yang buat. Gak pernah Allah minta tolong ke siapa-siapa. Allah buat ya buat aja ya. Minta langsung sama pemilik rezeki. Ada 3 komponen penting dalam jalur langit. Ada 3 komponen penting dalam jalur langit. Yang pertama, kita harus tawakal dan doa yang yakin kepada Allah. Kita harus doa dan tawakal. Doa dan tawakal kepada Allah. Doa yang yakin, bertakwalah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Yang kedua, nanti kita bahas amalan ya, amalan pembuka rezeki. Ya, nanti banyak lah. Terus kita husnuzon kepada Allah dan sabar dalam proses yang sekarang kita lagi lakukan, misalnya jalur langit, bukan jalan pintas jalur langit itu, makanya yang sabar. Tapi
Jalur langit itu bukan jalan pintas, makanya kita harus sabar. Tapi jalur pasti loh, asal kita istiqomah. Jalur langit itu bukan pintas tapi pasti, beneran. Contoh, ada yang pernah ikut kelas online saya, ibu-ibu orang Bandung, orang deket ya. Beliau tuh jualan gorengan. Dulunya pesimis, utangnya hampir 100 juta teman-teman. Utang hampir 100 juta, udah nggak kuat banget. Akhirnya beliau ikut kelas tuh. Ikut kelas, mulai deh jalanin jalur langit. Setiap hari dipraktekin sama beliau, dipraktekin. Dalam waktu 3 bulan, hutangnya berapa? 100 juta. Dalam waktu 3 bulan, itu kalau nggak salah tuh ya, ada tetangganya yang minta beliau pegang kantin sekolah. Minta untuk usaha di sekolah. Oke. Yang kedua, dikasih modal. Yang ketiga, dengan berjalan seiring waktu, hutangnya perlahan-lahan lunas satu persatu. Dan banyak keajaiban lain yang nggak masuk logika manusia. Tapi masuk ke dompetnya sehingga 100 jutanya lunas. Beneran. Saya kasih amalan. Amalannya kalau mau rezeki lebih deras lagi. Coba praktikkan amalan-amalan ini ya. Kalau mau. Amalannya ini dahsyat untuk membuka jalur langit. Yang pertama nih, jadi jangan ini ya, berapa ya, saya kasih 2, 5 deh. 5 amalan ringan tapi sangat dahsyat untuk menarik rezeki dari langit ya. Yang intinya, sholat diperbaiki dulu, yang 5 waktu ya. Sholat diperbaiki 5 waktu, baru nanti amalan, ini amalan tambahan ya. Di luar sholat wajib ya, ini amalan tambahan ya. Yang pertama, sholawat, banyakin baca sholawat ya. Banyakin baca sholawat. Yang kedua, banyakin baca istighfar. Banyakin baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Pertama sholawat, yang kedua istighfar, yang ketiga sedekah harian, paksain ya, paksain kalau rezekinya pengen banyak, walaupun hutang masih banyak, paksain sedekah, beneran, saya nggak pernah ini, Om Budi, bla 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 bla, beneran, biar buka pintu rezeki lebih besar lagi. Tahajud jalanin, duha jalanin, ya, tahajud jalanin, duha jalanin, ya. Kalau istighfar berarti sinkronkan sama apa? Sama sholat tobat ya, Terus yang ke selanjutnya apa? 5 saya kasih ya, 5. Berarti yakin dan banyakin bersyukur ya. Kalau memang belum dapat hasilnya dan belum kelihatan hasilnya, syukuri dulu. Syukuri kalau semua pasti Allah akan beri. Yakinlah bahwa semua pasti Allah akan dikabulkan. Itu sebagian dari iman teman-teman. Benar, sebagian dari iman. Nah, itu cara-caranya, itu amalan-amalannya. Perlu juga harus kita rubah apa? Mindset, pola pikir teman-teman. Mindset rezeki yang harus kita rubah. Banyak orang di luar sana yang kurang ekonominya. Bukan karena kurang kerja, tapi karena mereka nggak yakin kalau Allah itu pasti tolong. Nggak yakin bahwa Allah akan bantu. Nah, kebanyakan orang di luar sana malah fokus sama kekurangan. Sering ngeluh ya. Sering membandingkan sesuatu, wah pokoknya sering ngeluh lah, suuzon kepada Allah, ya. Nggak yakin kalau Allah tuh pasti bantu. Nah, sekarang yang harus kita lakukan untuk membuka rezeki kita biar lebih besar lagi, ya, jalur langitnya efisien, ya. Mulai sekarang ganti pola pikirnya, ya. Rezeki itu datang dari Allah. Rezeki datang dari Allah, bukan dari bos, bukan dari konsumen. Oke? Rezeki datang dari Allah, bukan dari bos, dari konsumen. Dagang, waktunya sholat, berhenti dulu. Kalau ada teman sebelahnya, titip dulu ya, titip sebentar ya. Saya mau sholat dulu, nanti gantian. Bisa nggak? Nanti Allah tuh yang datengin konsumennya. Bukan karena makanan kita enak atau barang kita jual bagus, tapi Allah yang mudahkan semuanya. Ya, rezeki bukan dari bos. Waktunya sholat, izin Pak, saya izin, Bu, saya izin. Waktunya sholat. Nanti kita setelah ini lanjut lagi, boleh, tapi dengan etika yang baik, dengan sesuatu penyampaian yang baik ya. Setiap hari punya mindset lagi, kita berpikirnya afirmasi yang bagus-bagus biar kita yakin, kita memprogram diri kita, alam bawah sadar kita yang baik-baik, yang positif ya. Setiap hari adalah peluang datangnya keajaiban. Jadi setiap hari itu banyak keajaiban akan datang, peluang keajaiban datang tuh banyak banget. Jadi kita nggak usah pesimis, karena keajaiban datangnya dari Allah ya, datang dari Allah. Positif thinking aja, berhusnuzon kepada Allah. Allah pasti ngasih rezeki kita, keajaiban datang setiap hari kepada kita. Yang penting sekarang saya dekat sama Allah, nanti rezeki pasti ngikutin, gitu aja. Setiap saya dekat sama Allah, setiap saya mendekati Allah, rezeki saya kok tambah-tambah terus. Itu tuh yang harus kita program dari kita. Setiap saya
selalu mendekati Allah, lebih cepat mendekati Allah. Adzan langsung siap-siap. Sebelum adzan udah siap-siap. Oh, itu kan udah persiapan. Rezeki pasti datang, rezeki pasti datang. Itu masuk program alam bawah sadar ya. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita, teman-teman. Beneran. Allah aja nggak pernah ninggalin kita. Kita bandel mungkin selama ini, ya nggak? Dikasih baik sedikit, kitanya lupa. Ya. Dikasih diuji, kita kembali. Tapi Allah kan nggak ngebuang kita. Allah masih sambut kita. Di saat kita jatuh, bangkrut, terlilit hutang, Allah nggak tidur, teman-teman. Mungkin sekarang, di saat kita sedang diuji, kita itu lagi diingetin bahwa kita harus kembali kepada Allah lewat jalur langit. Ya. Allah lagi bicara, berpesan kepada kita, yuk kembali kepada aku, kata Allah, lewat jalur langit. Kadang Allah lambatkan rezeki. Biar apa? Biar kita belajar. Biar kita bisa sujud lebih lama lagi. Ya, bukan Allah melambatkan rezeki itu bukan karena sengaja. Biar Allah tuh membuat kita lebih baik lagi. Kita disuruh belajar lebih baik lagi. Biar kita sujud lebih lama lagi, teman-teman. Ya. Kadang Allah tunda jawaban. Kenapa Allah tunda jawabannya? Kita berhusnudzon kepada Allah. Biar kita lebih khusyuk lagi dalam doa kita. Biar kita nggak cepet-cepet berdoa, nggak gerasa kerusuk, detail doanya, lebih khusyuk lagi. Ya. Tapi satu hal yang pasti, teman-teman, siapa yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, siapa yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, dia tidak akan dibiarkan jatuh selamanya. Beneran, dia tidak akan jatuh selamanya. Allah pasti memberikan dia pertolongan dan memberikan dia sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yuk sama-sama sekarang mulai hari ini kita niat untuk mulai memperbaiki diri dengan apa? Melakukan jalur langit, menjalankan jalur langit. Menjalankan jalur langit bukan kita meninggalkan usaha dunia, teman-teman. Bukan kita meninggalkan usaha dunia, tapi menyeimbangkan, ya. Bukan kita meninggalkan usaha dunia, tapi kita menyeimbangkan. Nanti dunia kita kejar, tapi langit kita juga kita peluk erat, ya. Kita peluk erat langitnya. Ya, saya doakan buat semua yang menonton video ini. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki darimu yang halal dan berkah, ya Allah. Bukakan pintu-pintu langit dan kami untuk kami lebih taat kepadamu. Lunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Sembuhkan sakit kami, ya Allah. Bahagiakan keluarga kami. Jadikan kami hamba yang yakin dan sabar. Beri kami kekayaan yang membuat kami semakin taat kepadamu. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, kalau dirasa video ini bermanfaat, saya berharap ini banyak kebaikan yang bisa merubah semua lebih baik, khususnya saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like ya, di share sebanyak-banyaknya, komen yang baik ya. Saya siap menempuh jalur langit agar Allah tolong saya misalnya. Ya, yuk sama-sama kita belajar jalur langit. Dan kalau teman-teman pengen belajar, silakan ikut kelas online, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Mohon maaf, saya bukan menggurui atau menasihati. Saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya om murid teman kalian semua. Mohon saya dimaafkan. Pesan saya jangan capek jadi orang baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.